Ini adalah kisah inspiratif dari ulama tabi'in kita, Hasan al-Basri. Di sebuah kota kecil bernama Basra, Irak, hidup seorang ulama besar bernama Hasan al-Basri. Ia adalah seorang tabi'in, generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hasan al-Basri dikenal tidak hanya karena ilmunya yang mendalam, tetapi juga karena keteguhannya dalam menjaga akhlak dan kejujuran, bahkan di tengah ujian terberat sekalipun. Hasan muda tumbuh dalam lingkungan yang syarat ilmu. Ia sering mendengar kisah tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari ibunya yang pernah menjadi pelayan Ummu Salamah, istri Rasulullah. Kisah-kisah itu tertanam dalam dirinya, membentuk kepribadian yang penuh semangat untuk meneladani generasi sebelumnya. Suatu hari saat Hasan sedang duduk di masjid untuk memberikan pengajaran, seorang pedagang kaya mendatanginya dengan wajah bingung. Pedagang itu berkata, "Wahai Hasan, aku telah mendengar bahwa engkau adalah seorang ulama yang jujur. Aku membutuhkan nasihatmu." Hasan menatap pedagang itu dengan tenang dan berkata, "Katakanlah masalahmu, semoga Allah memberi jalan keluar." Pedagang itu mulai bercerita, "Aku memiliki ladang gandum yang luas, dan setiap tahun aku menjual hasil panennya. Namun musim ini, hasil panennya buruk, banyak gandum yang bercampur dengan biji-bijian yang rusak. Aku takut kehilangan pembeli jika mereka tahu bahwa gandumku tidak sebaik biasanya. Apakah aku boleh mencampurnya agar terlihat bagus?" Hasan al-Basri menghela napas panjang, lalu berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari tipu daya. Jika engkau mencampurkan gandummu dengan biji yang rusak, engkau mungkin mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi engkau kehilangan keberkahan dari Allah. Kejujuran adalah mata uang yang tak pernah jatuh nilainya. Apakah engkau rela menukar kebahagiaan abadi dengan keuntungan sementara?" Pedagang itu terdiam, merenungi setiap kata Hasan. Ia merasa malu, tetapi sekaligus tersadarkan. "Engkau benar, wahai Hasan. Aku akan menjual gandumku apa adanya. Semoga Allah mencukupkan rezekiku." Kisah itu menyebar ke seluruh Basra. Orang-orang mulai mengenal Hasan al-Basri sebagai ulama yang tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga hidup dalam prinsip yang ia ajarkan. Kejujurannya menjadi teladan, bukan hanya bagi para pedagang, tetapi juga bagi para pemimpin di masanya. Namun, Hasan al-Basri tidak hanya menghadapi masalah seperti itu. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, korupsi dan ketidakadilan merajalela. Hasan berani berbicara lantang di depan para penguasa, mengingatkan mereka akan amanah yang Allah berikan. Suatu ketika seorang pejabat datang dengan membawa hadiah untuk Hasan. "Ini sebagai tanda terima kasih atas doamu untuk kami," kata pejabat itu dengan senyum penuh kepalsuan. Hasan al-Basri menolak hadiah itu dengan tegas. "Aku tidak berdoa untuk manusia demi hadiah atau pujian. Jika doaku tulus, itu hanya untuk Allah. Dan jika engkau ingin berterima kasih, maka jalankan tugasmu dengan adil kepada rakyatmu." Keberanian Hasan dalam menegakkan kebenaran menginspirasi banyak orang, termasuk pemimpin-pemimpin besar di zamannya. Meski hidup dalam ancaman, ia tetap kokoh menyuarakan keadilan dan kejujuran. Pada suatu malam yang sunyi, Hasan al-Basri duduk sendiri di rumahnya bermunajat kepada Allah. Air matanya mengalir deras saat ia berdoa, "Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Bimbinglah aku agar senantiasa jujur dalam setiap langkahku dan jadikanlah aku cahaya bagi orang-orang di sekitarku." Doa-doanya menjadi kenyataan. Hasan al-Basri meninggalkan warisan, berupa ilmu dan teladan yang terus menginspirasi umat Islam hingga hari ini. Dari keberaniannya menegakkan kejujuran hingga ketulusannya dalam berjuang untuk keadilan, ia adalah bukti bahwa satu hati yang berserah penuh kepada Allah dapat mengubah banyak kehidupan. Silakan direnungkan.